Coba deh kita pikirin sebentar, apa sih hubungannya antara jagonya seorang anak lari-larian dan melompat dengan rasa percaya diri mereka nanti pas sudah besar ya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar hubungan yang mungkin gak kepikiran, tapi ternyata penting banget antara tubuh dan pikiran seorang anak. Masa kanak-kanak menampilkan sosok manusia, sebagaimana pagi hari menampilkan keseluruhan hari. Kutipan dari John Milton ini dalam banget ya maknanya. Apa yang terjadi di awal-awal hidup kita, itu seakan-akan jadi cetak biru buat siapa diri kita nanti. Tapi, Gimana kalau pagi harinya itu nggak secerah yang kita bayangin? Pertanyaan di slide ini bukan cuma buat basa-basi loh. Buat banyak anak zaman sekarang, pagi hari mereka itu penuh sama rintangan yang nyata, dan kita perlu tahu apa aja rintangan itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, krisis masa kanak-kanak modern. Yuk, kita lihat lebih dekat. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi anak-anak kita sekarang? Dan ini dia faktanya, obesitas pada anak-anak itu bukan lagi masalah di satu dua negara, tapi udah jadi epidemi global. Ini nih, titik awal dari banyak masalah lain yang bakal kita bahas. Untungnya, kita nggak sendirian buat ngebahas ini. Kita bakal dipandu sama Dr. Jackie Godway, seorang pakar di bidang perkembangan motorik anak. Nah, wawasan beliau ini bakal jadi kunci buat kita ngerti masalah ini lebih dalam. Nah, disinilah ceritanya jadi personal banget. Dr. Goodway ngenalin kita ke Susanah. Bayangin, seorang anak yang semangat banget setiap kali mau ikut kelas lompat. Kisahnya ini benar-benar nyentuh hati. Tapi disinilah yang bikin miris. Di balik semangatnya yang luar biasa itu, hasil tes nunjukin kalau Susana ini sangat tertinggal dalam keterampilan motoriknya. Jadi ada jarak yang besar banget antara kemauannya buat bergerak dan kemampuan tubuhnya buat ngelakuin itu. Bagian 2, membedah konsep diri. Jadi gimana sih tantangan fisik kayak yang dialami Susana itu bisa ngaruh ke cara seorang anak mandang dirinya sendiri? Yuk kita bedah psikologinya. Ternyata ya, cara seorang anak ngelihat dirinya sendiri itu, wah, kompleks. Kayak yang bisa kita lihat di diagram ini. Ini bukan satu hal tunggal, tapi sebuah struktur yang punya bagian-bagian yang saling nyambung. Coba kita pecah satu persatu ya. Pertama, ada yang namanya konsep diri. Anggap aja ini payung besarnya, jawaban paling dasar buat pertanyaan, siapa sih gue? Selanjutnya, ada harga diri atau self-esteem. Nah, ini setingkat lebih dalam. Kalau konsep diri itu soal apa yang kita pikirin tentang diri kita, harga diri itu soal gimana perasaan kita tentang itu. Kita ngerasa diri kita ini berharga nggak sih? Dan yang terakhir, kepercayaan diri atau self-confidence. Ini yang paling spesifik. Bukan soal nilai diri secara umum, tapi keyakinan gue bisa ngelakuin tugas ini. Misalnya, gue bisa nendang bola itu, atau gue bisa lompat. Nah, disinilah keterampilan fisik jadi penting banget. Bagian 3, hubungan pikiran tubuh. Oke, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih, sisi psikologis dan sisi fisik. Waktunya kita gabungin semuanya dan lihat gimana mereka saling ngaruh. Ini dia intinya. Cara seorang anak bergerak itu ngebentuk siapa diri mereka. Kemampuan mereka lari, lompat, dan main itu bukan sekedar aktivitas fisik biasa. Aktivitas itu secara langsung bisa membangun atau malah ngeruntuhin harga diri mereka. Bagian 4, hambatan kemahiran. Pertanyaannya seberapa jauh sih dampak jangka panjangnya? Ada satu konsep keren banget nih buat ngejelasinnya, namanya hambatan kemahiran. Ini kunci buat aktivitas seumur hidup. Konsep ini dikenalin tahun 1980 sama seorang peneliti bernama Vern Seafield. Dia bikin sebuah model yang brilian buat nunjukin kenapa penguasaan gerakan-gerakan dasar waktu kecil itu bisa nentuin apakah seseorang bakal aktif secara fisik seumur hidupnya atau enggak. Modelnya Seafield ini simple banget tapi wah ngena. Jadi pertama, anak belajar keterampilan dasar. Kedua, kalau mereka cukup jago, mereka bakal nembus hambatan kecanggungan fisik. Ketiga, begitu berhasil, mereka seakan-akan ngebuka kunci buat bisa nikmatin berbagai macam permainan dan olahraga seumur hidup. Tapi kalau mereka gagal nembus hambatan itu, pintu ke dunia aktivitas fisik bisa jadi tertutup buat selamanya. Bagian 5, membangun kepercayaan diri. Oke, setelah tahu semua ini, pasti kita jadi mikir, terus kita bisa ngapain dong? Yuk, kita masuk ke strategi praktisnya buat ngebantu anak-anak kita. Kuncinya adalah menciptakan pengalaman yang berorientasi pada kesuksesan. Ini bukan soal menang atau kalah ya, tapi soal ngebangun rasa berhasil. Coba lihat poin-poin ini. Hal-hal simpel kayak nawarin pilihan atau ngasih instruksi yang personal, bukannya umum buat semua. Itu bisa bikin perbedaan besar. Intinya, kita ngerancang aktivitas yang pas sama kemampuan mereka, supaya mereka bisa ngerasain, wah aku bisa. Dan kita balik lagi ke kutipan di awal. Tapi sekarang rasanya beda ya dengerin kata-kata ini.
kita jadi sadar kalau pagi hari seorang anak itu bukan sesuatu yang pasif. Pagi hari itu dibentuk secara aktif oleh setiap lompatan, setiap lemparan, dan setiap percikan rasa percaya diri yang kita bantu untuk tumbuh. Jadi, bahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Ini bukan cuma soal anak-anak, tapi soal peran kita dalam cerita mereka. Gimana caranya kita akan bantu generasi berikutnya menulis kisah mereka, memastikan pagi hari mereka cerah dan penuh percaya diri untuk menghadapi keseluruhan hari mereka.